Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta Opsus AI yang hadir pada hari ini, baik yang menyaksikan secara Zoom ataupun yang secara online di platform yang lainnya. Pada hari ini insya Allah kita akan praktis lagi bagaimana menulis buku dalam waktu 30 menit aja. Ya, kalau sebelumnya itu kita praktis bagaimana membuat buku dalam waktu satu jam. 1 jam telah berhasil, sekarang kita reduce alhamdulillah 30 menit, kemarin kita praktis lagi. Dan mungkin hari ini kita praktis bisa nggak lebih lebih cepat lagi gitu kan. Nah, tapi kan saya pikir dengan waktu 30 menit ini sudah sangat hmm, sudah reasonable lah ya, masuk akal lah ya. Karena kita dibantu dengan artificial intelligence. Tapi kalau kita mau mengetik mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi menulis buku dalam waktu yang cukup singkat ya kalau kita bilang di sini tentunya bukan tanpa alasan ya. Telah melalui pertama eh, dengan riset-riset kecil dan juga praktek ya. Karena kebanyakan yang kita lakukan di sini adalah praktis. Karena kalau kita eh, melakukan sesuatu tanpa praktek itu kayaknya kita tidak bisa mengukur. Ya, kenapa dengan 30 menit? Karena kita sudah ukur. Jadi kebetulan minggu pekan kemarin saya dan rekan-rekan itu ada beranggota 15, saya coba praktekkan dan itu sebenarnya itu di bawah 30 menit, 27 sekian, tapi biar untuk mudah mengingat 30 menit. Kalau kemarin 1 jam. Ya, dan tentunya pada hari ini kita coba praktis lagi nih sama rekan-rekan yang lain di sini ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat karena itu ada ini ya ada faktor-faktor X-nya ya yang mempercepat. Pertama konektivitas dengan internetnya, terus spesifikasi komputernya juga berpengaruh ya, dan juga kecepatan dalam mengetik, kecepatan dalam mengetik prompt, terus ada strateginya juga. Jadi bisa mungkin aja yang saya ajarkan 30 menit dan mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu yang di sini bisa praktekkan kurang dari itu ya, less than 30 menit. Oke. Tema pada hari ini, how to write your book less than 30 minutes. Nah, maka ada di sana ada less than. Oke, less than atau more or less, lebih kurang dari 30 menit. Ya. Ini sudah kita praktekkan kemarin dan hari ini coba share kembali apa aja step-stepnya. Kalau kemarin itu prakteknya aja, step-stepnya belum saya jelaskan. Nah, maka di sini kita akan lebih ke praktis ya. Praktisnya seperti apa? Sebenarnya 30 menit itu bergantung dari kita juga ya. Kalau saya cuma panduannya satu aja nih, kan dari hadis ya. Saya selalu ingat itu. Aku adalah prasangka hambaku gitu kan. Jadi ini sebenarnya sudah dipraktekkan oleh beberapa member of CI juga. Yang dulu tahun lalu saya membuat bagaimana menuliskan disertasi dalam waktu 1 minggu. Dan alhamdulillah ada yang beli buku itu dan menyelesaikan disertasinya 1 minggu plus 2 hari. Berarti kan itu kan istilahnya reasonable dan masuk akal. Ya, jadi intinya bukan masalah perkara 30 menit, 1 jam, atau 1 minggu, ataupun 2 minggu, ataupun berbulan-bulan, tapi ini adalah prasangka kita sendiri. Jadi kalau kita punya prasangka dalam diri kita, dan yakin itu akan bisa terjadi dengan hitungan jam, dengan hitungan menit, dan mungkin nanti bisa yang membuat dengan 5 menit. Ada juga sih yang 5 menit, tapi yang terlalu apa kali lah ya, kalau 5 menit itu ya. Kalau 30 masih sempat kita berpikir ide-ide kita seperti apa. Faktor lainnya yang bisa mempercepat penulis kita adalah mindset ya, pemikiran kita nih. Jadi ada mindset kita terhadap tentang tulisan. Yang kedua ada motivasinya gitu. Kalau saya motivasinya dari awal ya memang saya referensinya nggak banyak-banyak ya. Seorang Albert Einstein yang mungkin saya jelaskan di pekan yang lalu itu melakukan eksperimen sampai dengan 999 kali. Makanya saya juga menulis buku harus mungkin sampai dengan 1.000 buku ya, baru nanti akan menjadi mana nih buku yang paling baik. Makanya buku saya terbitkan di Best Letter Publishing. Ya, Best Letter berarti buku ini belum bagus,
ya nantinya akan menjadi buku yang bagus. Bapak Ibu bayangkan saja kalau sehari Bapak Ibu bisa menulis satu buku saja, kayak dengan 30 menit, menyediakan waktu 30 menit per day, berarti dalam 1 tahun bisa sampai dengan 350 buku yang dibuat. Kalau dalam 3 tahun berarti Anda bisa menciptakan atau membuat buku sampai dengan 1000 buku. Dan buku itu ya mau Bapak Ibu di ISBN kan atau dihakikan, dipilih dan pilah yang mana. Tidak mungkin kita misalnya eh, dihakikan semuanya, kan lumayan. Kalau ada 1000 buku, satu haki 1 juta, 1 miliar kan yang harus kita siapkan. Kalau kita mau buat ISBN mengurusnya misalnya per ISBN 1 juta aja, 1 miliar berarti udah 2 miliar. Kan luar biasa. Itu value sebagai seorang penulis. Jadi miliaran Pak. Ya. Jadi jangan takut untuk menulis. Menulis itu tidak ada yang sempurna. Kalau kita menuntut kesempurnaan, kita nggak bakal selesai, ya. Karena yang paling baik itu adalah buku itu hidup. Jadi kita jangan sekali menulis dan kita katakan ini yang terbaik dan tidak akan pernah kita baca kembali. Dan banyak sekali buku-buku kalau Bapak Ibu lihat, itu buku-buku ada revision, first revision, second revision, third revision. Berarti buku itu hidup dan kita hidupkan buku itu. Dan mungkin buku-buku yang 326 yang saya tulis itu mungkin ke depan saya bisa tulis kembali gitu, atau disempurnakan lagi, atau tambahkan babnya, terus diupdate lagi misalnya referensinya bisa menjadi revisi. Yang ketiga adalah interest. Nah, kalau kita tidak punya interest ya nggak bisa. Tapi yang paling lebih bagus tuh deadline ya. Sekarang ini bagaimana dosen diharuskan dalam menulis buku gitu. Nah, karena deadline atau keharusan atau bahasa sehari-hari the power of kepepet bisa ya. Karena orang itu kalau kepepet pasti bisa semuanya. Nggak bisa. Ya orang yang nggak bisa lari pun bisa lari dengan kencang. Asalkan di belakang itu ada anjing gitu. Jadi ada leverage yang di sana. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Ya, jadi tidak usah dipermasalahkan, mau 1 jam, mau 30 menit, jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja. Mana waktu yang terbaik, rentang waktu yang terbaik buat Bapak Ibu yang lebih santai. Gitu. Kalau ada yang 30 menit, ya kalau yang suka nongkrong-nongkrong di kafe atau di restoran yang nyaman, ya Bapak Ibu buka laptopnya 30 menit selesai satu buku selesai, langsung Bapak Ibu jualan di mana, ya udah nggak usah jauh-jauh, buka aja buat website atau dimasukkan di TikTok atau di sosmed atau di e-commerce atau di social commerce, kan banyak berjualan. Jadi yang itu yang saya lakukan dan alhamdulillah ya, kalau kita berjualan pasti ada yang beli gitu loh, ya. Jadi jangan motivasinya apa? Ya kalau saya sebagai seorang Muslim, ya saya mengikuti ya Nabi Muhammad SAW, itu bagaimana berdagang itu kan sebuah ibadah. Ya, jadi bukan masalah laku atau tidaknya. Tapi alhamdulillah dari buku yang saya tulis, rekor terbanyak pembeli satu orang ada beli 50 buku. Satu orang beli 50, ada yang beli 30, ada yang beli 5, ada yang beli 10, dari rentan harga 99.000 sampai dengan 299.000. Ada yang beli dari 300 buku tadi. Terserah yang mana, random aja. Ya kalau Anda bisa menulis 1.000 buku dan laku satu aja masing-masing buku itu, Anda sudah mendapatkan 100 juta rupiah misalnya. Kalau 3 orang yang beli 300 juta rupiah, kita udah bisa beli mobil ini ya, kereta, ataupun 400 juta itu udah bisa membeli emas gitu kan. Ya, jadi ini adalah pekerjaan apa namanya yang simple, yang membutuhkan pemikiran ya, dan tidak mesti harus berkotor-kotor ya, dengan hanya pemikiran. Dengan pemikiran itu mungkin bisa membuka pemikiran orang lain. Jadi inilah apa namanya kelebihan dari penulis, dari mindset. Jadi mindset penulis itu bisa memberubah orang lain untuk berubah gitu. Kita juga harus berubah gitu ya. Nah, ini yang saya buat, target saya itu penulis 1.000 buku 2026. Masuk akal sih sebenarnya. Karena dari setahun yang lalu mungkin Bapak Ibu tahu, itu saya ada sebenarnya program itu untuk diri saya pribadi ya. One day one book gitu. One day one book berarti satu hari itu satu buku gitu. Ya apakah misalnya satu hari ditulis satu, kadang-kadang saya bilang kepada Bapak Ibu, dalam 1 minggu bisa kita tulis 7 misalnya kan. Yang penting hitungannya itu dan setahun itu bisa mencapai 300. Dan alhamdulillah itu 326 berarti. Ya yang namanya ini mungkin ada kita lagi nggak mood segala macam pasti ada lah ya. Jadi di sini yang penting adalah kita punya mindset. Mindset kan satu hari satu buku, penulisannya 30 menit atau 1 jam. Jadi sediakan waktu
me time ya. Kalau me time jangan diganggu sama orang lain, 1 jam selesai Bapak Insya Allah. Tapi kalau kita rame-rame, udah banyak ngobrolnya, udah banyak diskusinya, nggak selesai pekerjaan kita. Kayak saya alhamdulillah sudah saya dalam ketika pada Sabtu Minggu dari jam 9 biasanya saya udah naik ke atas untuk sendiri di sini gitu kan, nggak ada yang ganggu, anak istri di bawah semuanya nggak ada, jadi saya hanya sendiri, tidak boleh ada yang ganggu. Me time saya di sini, jadi sebelum zuhur biasanya kita nyelesaikan 1 buku, selesai besok kan lagi 1 buku lagi gitu. Jadi ini, tapi terus terang saja saya dibantu dengan artificial intelligence. Ya, artificial intelligence nanti akan saya jelaskan yang mana yang bisa membantu kita dalam menulis buku. Tentu banyak banget buku-buku yang ditulis. Kalau saya biasa menulis buku tentang pertahanan, buku tentang politik dan sains, tentang artificial intelligence, tentang biografi atau populer book. Jadi nggak apa-apa kita klaster aja buku-bukunya. Tidak mesti harus misalnya karena tadi misalnya Pak Eko sebagai dosen pertanian, pertanyaan aja tulisnya. Saya juga kadang-kadang membuat tentang biografi orang tua saya, tentang biografi seseorang juga bisa gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan mood pada saat itu. Kita pengen nulis apa aja. Tulis bukumu secepat Whoosh. Nah, seperti kita tahu bahwa Whoosh itu kalau eh, apa namanya dari Halim itu ke Padalarang atau kemana ke Bandung lah gitu. Saya belum pernah naik ya. Itu 30 menitan itu. Jadi saya juga pernah sempat pikir bagaimana naik sana, start dari Halim, kita sampai ke Bandung, selesai nggak bukunya. Nah, tapi ini udah kita praktekkan secara virtual kemarin itu 27 menit. Ya, yang terpenting aku adalah prasangka hambaku. Itu kata Allah ya. Jadi kalau kita katakan bahwa bisa, pasti bisa, insya Allah ya. Yang saya akan ajarkan ini bagaimana caranya nih ya. Nah, jadi step-stepnya itu ada nih. Saya bagi menjadi 6 step. Step pertama itu menit 1 sampai 5 nih. Nah, menit 1 sampai 5 ini kita brainstorming ide dan tema. Nah, gunakan ChatGPT ya. ChatGPT untuk mencari ide buku berdasarkan minat dan target. Nah, misal di sini berikan saya 5 ide buku tentang pemasaran digital untuk pemula. Misal berikan saya 5 ide buku tentang pertanian atau tentang teknik, tentang artificial intelligence atau tentang pertahanan atau tentang masak-memasak kuliner dan lain sebagainya. Itu bisa. Bisa juga misalnya bahasa menentukan genrenya apa, terus topik spesifik dalam bidang apa, atau tentang leadership, kepemimpinan gitu. Nah, misalnya eh, atasan dan bawahan itu sama-sama membutuhkan, misalnya itu kan leadership ya. Nah, atau apalah arti atasan tanpa bawahan. Nah, itu kan leadership juga dengan mana-mana yang tersirat gitu. Verifikasi ide dengan riset singkat, cari tren terbaru dalam pemasaran digital yang belum banyak dibahas dalam buku. Bisa ya. Jadi mungkin at least setidaknya kita gunakan satu saja. Satu apa? Eh, satu satu prom ya. Satu prom ini bisa kita menggait kita dalam menentukan judul buku apa yang harus kita sampaikan, apa harus kita tulis ya. Terus yang kedua adalah menit 6 ke 10. 6 ke 10 oke, masukkan topik buat outline buku ya. Misalnya di sini manajemen keuangan pribadi misalnya. Silakan aja. Nah, buku apa yang kita akan buat ya. Bukan outline-nya terus revisi sesuai dengan outline agar kalau belum cocok kita cocokkan. Jadi yang pertama itulah ide judulnya apa, yang menit ke-6 ke 10 itu outline. Ya bisa aja dalam satu ide 1 menit, menit kedua udah 2 menit tuh untuk membuat outline. Tapi ini kita buat 5 menit. Jadi agar teratur lah waktunya gitu ya. Selanjutnya di step ketiga, menit ke-11 sampai 15. Ini ada menit semua nih. Gunakan Scholar AI untuk mencari referensi akademik. Nah, kenapa misalnya menggunakan Scholar AI? Karena Scholar AI ini bagaimana kita mencari jurnal atau tentang penelitian terdahulu ya yang relevan dengan buku kita. Nah, kalau biasanya kan kita mencari di Google Scholar ataupun misalnya minta dari teman atau mencari secara manual, tentu akan membutuhkan waktu. Ya, kita mencari dulu, terus itu kita membacanya. Nah, kalau di sini kita buatkan judulnya, outline-nya, langsung kita sesuaikan di Scholar AI. Ya, itu yang menit ke-15. Selanjutnya, menit ke-16 ke-20 gunakan ChatGPT untuk menulis draft awal berdasarkan outline. Tuliskan bab pertama tentang dasar-dasar pemasaran dan digital.
Jadi kita buat bab per bab ya. Jadi bab per bab ini agar memudahkan kita. Ya, siapa tahu nanti kita ada tambahan atau ada apa yang tidak sesuai kita bisa sesuaikan ya. Itu untuk membuat draftnya. Yang terakhir itu menit ke 21 sampai 25 kita ngedit. Bisa diedit, bisa disempurnakan kayak dengan menggunakan fitur proofreading. ChatGPT juga bisa ya. Itu tahun yang lalu ada juga nama bukunya Proofreaders. Udah saya buat ada tentang grammar juga ada, atau mengoreksi tentang bahasa juga, atau lakukan sendiri langsung di ChatGPT tersebut. Selanjutnya terakhir itu adalah finalisasi dan persiapan. Kayak kita rapikan format dokumennya, fontnya berapa, ukuran marginnya berapa. Nah, tapi saran saya kalau pengen lebih cepat kita dengan menggunakan template. Kalau sudah ada templatenya, jadi kita bisa tinggal copy paste seperti itu, ya. Terus kita buat daftar isi langsung dengan menggunakan apa nama references juga bisa otomatis dari Word juga ada ya. Jadi kalau ada template-nya udah enak ya. Tinggal kita copy paste bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, langsung membuat sinopsis, buat penutup atau kata pengantar untuk penulisannya, penutup pendahuluannya dan lain sebagainya. Itu bisa kita tambahkan. Dan terakhir bisa kembali apakah bagian yang perlu disempurnakan dan simpan dokumen dan siap untuk kita publikasikan. Selesai. Cuma 30 menit. Ya, ini step-step yang saya lakukan. Ini udah saya tuliskan, nanti bisa dipraktekkan. Thank you for sharing. Gak lama juga ya, just beberapa menit. Itu sih sebenarnya step-stepnya. Bagaimana? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Step keduanya tadi Pak, apa yang bisa dilihat di situ? Saya tertinggal Gimana Pak? tadi. Step keduanya langkah kode tadi apa yang perlu dilakukan itu? Oh, step kedua. Iya. Oke, ya, kita balik lagi ya. Hmm, current. Ini Pak. Ya, itu Pak ya. Ya, step kedua itu kita membuat outline. Jadi step pertama tadi kan kita mencari ide dan membuat judul ya. Judulnya apa nih, misalnya gitu kan. Nah, yang kedua berarti di sini kita membuat outline-nya. Bapak Di mau ya. berapa Ba- bab? Berarti kerangka babnya itu Pak di kalau step Ya, kedua ini. betul. Jadi mau Oh, berapa bab, subbabnya mau berapa, tebalnya mau berapa gitu kan. Ya. Jadi bisa disesuaikan, Pak. Gitu. Gimana, Pak? ya mengerti Pak. Oke, sekarang saya pengen kita praktis ya. Tapi saya challenge tadi. Saya challenge di sini ada yang ini nggak? Ada maksudnya kemarin saya sama rekan-rekan yang lain kemarin kita praktek. Nah, jadi ada yang praktek juga. Jadi saya jelaskan, ada juga yang membuat itu. Ada ya, Bapak Ibu sini ya volunteer. Nanti Pak Muhammad Nur Iya Pak. bisa sama nanti dari awal ya. Nanti kita ini nanti Bapak bisa berapa lama nih kita lihat ini dari 10.31 nanti kita selesainya berapa ya. Karena ini kan bahasannya adalah bagaimana membuat buku lebih kurang dari 30 menit. Ini coba kita sebentar saya biar konsentrasi WA-nya saya matiin aja. Oke, kita mulai ya. Sebentar, saya matikan dulu semuanya biar fokus ya. Oke, kita mulai dari bagaimana Bapak Ibu sudah siap? Berapa orang ini yang mau praktek selain Pak Nur, Muhammad Nur? Ada lagi yang lain? Ya kalau tanpa praktek nggak ini Pak, nggak bisa membuktikan. Jadi bukan Hmm. kasih 30 menit ya sama kayak kemarin saya jelaskan 1 jam membuat buku. Akhirnya selesai cuma 30 menit. Makanya saya buat lagi tagline yang baru 30 menit. Nah, dari 30 orang ini 29 nih. Selain dari Pak Nur siapa lagi nih? Tapi harus berhadap dengan komputer ya. Kalau pakai gadget nggak bisa. Ada siapa? Siti, Pak Rahmat atau Pak Joni Aritonang? Oh, berarti hanya Pak Nur ya. Oke, kita coba Pak ya. Kita sama-sama nih ya.
Oke, sekarang kita buka di. Oke, apakah Bapak Ibu melihat tampilan saya? Ya, dilihat ya. Oke, kita praktek ya. Jadi saya jelaskan lagi sebelum kita mulai. Saya menggunakan ChatGPT Premium dengan ChatGPT for Optimization ya, karena judul buku saya itu beda kan Artificial Optimization. Kenapa menggunakan Optimization? Biar bisa menjawab pertanyaan kita yang kompleks. Ya. Nah, di sini kita langsung tuliskan saja di sini langsung the prompt kita, prompt bebas ya. Saya ingin Anda menjadi bertindak sebagai expert ahli dalam bidang pendidikan. Oke. Jadi bos ini. Terus yang kedua, tuliskan 5 judul. Ikutin Pak Nur ya. 5 Ya, Pak, judul ya. Manfaat belajar di universitas misalnya gitu ya. Oke. Nah, di sini kan ada nih, ada apa namanya? Ada beberapa judul nih dari teori ke praktek bagaimana universitas membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan hidup. Nah, di sini nih kita ambil yang ini kalau saya nih. Kita ini copy, jangan lupa nanti di sini tuliskan outline buku dengan judul tadi Pak ya. Iya, Pak. Langsung di copy paste. Oke, langsung kita generate Pak. Pilih salah satu dari 5 judul. Step ini udah step kedua. Di menit yang kedua baru menit. Tuh Pak. Kita sudah diarahkan ke pendahuluan, latar belakang pentingnya pendidikan universitas dan termasuk mahasiswa, keterampilan kognitif akademik, keterampilan sosial interpersonal, nah, sampai ke praktik dunia nyata, teknologi adaptasi digital, ada 7 bab ini sudah dibuatkan outline-nya. Oke, ini kan baru outline Pak ya. Nah, biar kita dibantu agar dia bisa berpikir lagi, karena ini kan berpikir secara kompleks, kita buat prompt lagi, kembangkan secara detail dan mendalam. Udah ambil aja angka yang paling banyak 5.000 kata misalnya. Karena walaupun kita buat 5.000, kita minta 5.000 kata, dia tidak akan menuliskan 5.000 kata ya Pak ya. Karena keterbatasan. Nah, tuh. Jadi dia sudah membuat ada narasi yang sudah kita ini. Tapi ini Bapak Ibu semuanya, bahwa narasi yang dibuat di sini jangan langsung kita copy paste ke buku kita ya. Karena kan di sini kan ini hasil pemikiran ChatGPT. Ini kan seperti saya jelaskan di awal, step 1 dan 2 adalah bagaimana kita brainstorm. Kita boleh gunakan outline ini untuk kita kembangkan. Karena nanti ada AI yang mendukung dengan jurnal akademik dan buku akademik ya. Jadi di sini oke, kita ambil sampai di outline saja. Ini itu tersendat. Kan saya bilang bahwa ini tergantung dari internet juga. Oke, sembari kita menunggu ini, jangan lupa kita langsung duplikasi sini Pak. Duplicate ya Pak ya. Duplicate. Karena kita akan mengintegrasikan dengan AI yang satu lagi. Yang saya bilang tadi bahwa AI yang menghubungkan dengan penelitian-penelitian. Nggak apa-apa walaupun belum selesai, sudah selesai juga Alhamdulillah. Nah, AI itu adalah di Scholar AI. Dari mana kita mendapatkannya? Scholar AI ini kita ke Explore GPT, oke, sampai di Research, klik Research and Analysis. Di sini ada nih, ada pilihannya, ada Scholar GPT, ada Konsensus, Scholar.
Hari ini kita pakai yang ini, Pak ya. Silakan mau pakai C-Space atau pakai yang lain. Kita pakai yang Scholar AI. Kita klik di sini Start Chat. Tadi yang udah Start Chat, yang tadi yang Bapak is Scholar AI. Tuker ya. Yang tadi mana tadi? Hilang tadi. Kita lihat dulu. Ini nih. Balik lagi nih. Yes. Oke, kita lihat. Jangan kita di bab pendahuluan ya. Karena di pendahuluan kita minta di Scholar AI. Nah, Bapak Ibu mulai di bab 2. Bab 2, copy di sini, Ctrl C atau paste. Pastekan di sini, kita kasih dulu ya. Kita kasih prompt dulu ya. Kembangkan dengan menggunakan referensi jurnal dan buku yang relevan. Relevan ya. Izin maaf, mohon maaf, Prof. Ya, Izin, Prof. Maaf. 3.000. Kita perhatiin dulu Pak ya. Kita perhatiin dulu Pak ya. Kata eh, tuliskan sitasi dan referensi format apa biasa gitu. Titik 2, Bapak Ibu pastekan tadi yang bab 2. Udah paste di sini. Langsung di generate. Bab 2 ya. Coba kita lihat. Karena kita mintanya dikembangkan sebanyak di sini saya minta 3.000 kata lah ya, yang normatif ya. Itu satu bab. Nah, biasa seperti ini terjadi error sekarang biasa itu nanti ketiga. Kita tunggu. Sembari menunggu, kita lihat di bab 3. Copy paste lagi bab 3. Oke, untuk kita persiapan lanjut ya, Pak ya. Copy. Belum juga. Ini untuk internetnya kali ya. Kita tunggu dulu. Bisa sambil ngopi, Pak ya. Oh, internet connection ya, betul. Izin, Prof. Izin menyela, Prof. Sebentar, Pak ya. Nanti kita praktek dulu, Pak ya. Setelah nanti praktek baru kita diskusi. Ya, wis terjadi lagi nih. Kita ulang lagi. Jadi kita copy paste ulang ya. Karena dia belum tergenerate, itu biasa itu kan seperti saya bilang tadi bahwa ini berpengaruh juga ya. Ini udah ke menit ke tadi berarti 6 menit ya. 6 menit pertama nih. 6 menit pertama kita baru melaju ke bab 1. Nah, udah sit udah terjadi. Oke, ini bab satunya udah sorry, bab 2 ya. Kita di bab 2. Ini sudah ada referensinya, citasinya dan referensinya ini. Oke, bab 2. Udah selesai nih bab 2 nih. Oke, kita lanjut ke bab tadi, bab 3 ya. Yang sudah saya copy tadi. Di sini kita pastekan boleh ya. Bab, oh no. Kita ulang lagi tadi beda deh ya. Balik lagi di bab 3 ya. Tadi bab 2, sekarang kita lanjut ke bab 3. Kita copy paste lagi sini Pak. Bapak Ibu semuanya, copy paste. Gunakan yang prompt tadi ya. Kembangkan ini bisa Bapak Ibu set gitu ya. Copy di bab 3 dipastekan. Paste ya oke. Kita generate lagi. Ini bab 3. Bab 3 udah menit yang ke-7 ya. Menit ke-7 bab 3 udah kita generate. Lumayan waktunya. Oke, berikut adalah bab 3. Alhamdulillah lancar. Kita balik lagi ke ChatGPT tadi.
Kita lihat bab 4 ada nggak? Bab 4. Oke, bab 4 langsung kita copy lagi di sini sampai di sini. Paste ya, copy ya. Copy, kita lihat apakah sudah selesai bab 3-nya. Oke, bab 3. Oke, tampaknya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bab 4. Bab 4. Di sini kita ambil ya. Oke, kita copy lagi Ctrl C bab 4, Ctrl V. Oh, masih ini, masih berlanjut nih. Bab 3-nya masih berlanjut. Oke, kita tunggu. Izin, Udah Prof, itu tulisannya jurnal dan bully, tapi dia paham ya, Prof. iya, langsung. Iya. Oke, selesai. Ini kita generate lagi nih, bab 4. Ini sudah ke menit ke-8. Bab 4 ya, menit ke-8 ya. Bab 4. Jadi gitu. Jadi bagaimana kita strateginya kan strategi waktu ya. Jadi ada dua tab ini kita manfaatkan waktunya. Selagi generate kita copy paste. Di sini bab 4 tadi, ini bab 5. Oke, bab 5 copy. Kita lihat dulu. Bab 4 masih is still generating ya. Ya, untuk isinya nanti ya. Yang penting kita selesaikan dulu babnya. Nah, ini kita ini. Oke, ini sudah ada daftar pustaka. Kan yang terpenting dalam buku itu ada citasinya kita masukkan, daftar pustakanya ada, dari mana tuh sumbernya gitu kan. Nah, terus kita lanjut lagi nih, bab 5. Copy paste lagi dari ini ya. Jadi biar kita ini copy paste aja dari promnya satu aja. Nanti kalau misal Bapak Ibu bisa dimodifikasi ya, promnya semaunya kita seperti apa. Oke, bab 5. Generate lagi, ini bab 5. Udah menit yang ke berapa nih? 9 ya. Oke, sekarang bab 6. Kita lihat lagi, copy. Tekan kanan, copy lagi. Di sini kita lihat bab still, oke. Ini bab 5 lagi still generating. Dengan bab 5 keterampilan manajemen diri dan keuangan. Manajemen diri dan produktivitas untuk sukses akademis. Oke, referensi udah ada. Nggak apa-apa, kita paste di sini. Kita ambil lagi. Oke, kembangkan dengan ini. Ini master ini ya, master promnya ya. Dengan master prom ini Bapak Ibu sebenarnya cukup dengan itu aja bisa mengembangkan banyak buku ya. Oke, bab 6. Oke, bab 6. Generating. Kita ambil bab terakhir ya. Bab sorry, ada 8. Ini bab 7 nih, bab 7. Bab 7 kita sebentar. Nggak mau deh. Lagi error. Oke, bab 7. Copy. Alhamdulillah lancar ya. Semoga lancar sampai nanti terakhir kita ini. Ambil lagi ininya ya yang kita buat di atas tadi dengan format APA. Ya. Oke. Sudah menit ke berapa nih? Ke 10, ke 11 ya. 11 kita nyampe ke bab 7. Alhamdulillah. Bab terakhir bab 8 ini. Oke. Copy lagi. Kita lihat apakah sudah selesai bab 8-nya. Bab 7. Masya Allah. Nggak apa-apa lah ya. Biar menghemat waktu. Lalu kita paste di sini. Kita sembari mengambil prom yang di atas. Ya.
Di atas ini kita pastekan. Kita tunggu. Di sini berarti belum selesai dia. Kalau dia ada tanda panah berarti udah selesai. Yes. Alhamdulillah. Sampai dengan bab. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini kenapa saya memulai dari bab 2 ya? Bab 2 tidak bab 1 dulu. Karena bab 1 kita ambil dari sini. Karena bab 1 itu sebagai bab pendahuluan dan dia meresumekan dari bab 2 sampai dengan bab 7. Masih generating. Harus sabar ya, internetnya luar biasa. Ini agak lemot. Sambil ngopi lagi Pak Ibu ya. Ini menit yang ke-12. Oh, 13 sudah. Menit yang ke-13. Masih loading juga. Ini berpengaruh juga ya. Jadi generating ini berpengaruh ketika misalnya dia internetnya lemot, waktu kita terkikis tuh. Ya, alhamdulillah bisa. Oke. Jadi di sini di Scholar AI ini kita telah membuat bab 2 sampai dengan bab 8. Nah, sengaja kita tidak mengambil dari sini ya, dari bab 1 ini. Ini dummy dari bab 1 ini nggak kita ambil karena kita mau sesuaikan dengan yang di generate. Nah, makanya di sini kita membuat apa namanya? Udah alhamdulillah selesai bab 8. Nah, untuk bab pendahuluannya kita buat di sini Bapak Ibu semua. Tuliskan bab 1 pendahuluan sebanyak misalnya 3.000 kata misalnya. Nah, dia akan mengenerate dan mensummarize dari apa yang telah ditulis di sini. Jadi kita ngambil dari sini nih bab 1-nya. Nah, langsung tuh dia akan jelaskan ada berapa bab. Jadi ini membantu kita banget ya, membantu kita untuk di dalam mensummary. Nah, daripada kita misalnya nih udah dia buatin semua itu. Nanti rumusan masalah segala macam ini bisa dihapus ya karena dia berpikirnya ke dissertation ya. Tujuan penulisannya apa udah ada di sini. Nanti termasuk di bab-babnya ada berapa bab juga dia tuliskan gitu. Ya. Peran, manfaat penulisan, pendidikan dunia, ini udah dibuat sama dia. Nih, ya. Nah, babnya nih. Jadi kan ini pendahuluan. Nah, jadi tekniknya adalah bab 2, 2, 3 sampai dengan 8, baru bab 1 baru dibuat terakhir kesimpulannya dibuat dengan tuliskan bab 9 penutup. Penutup sebanyak 2.000 kata misalnya. Ya, jangan banyak-banyak lah ya. Oke. Ini ke menit yang ke-16 ya. Tadi kita mulai 10.34 tadi. Benar nggak Bapak Ibu? Tuh. Udah selesai deh. Sampai dengan bab terakhir. Oke, kita lihat sampai bab terakhir. Udah 9 bab. Masih. Ini mau memotong waktu detik-detik ya. Padahal kita waktu. Jadi ini berpengaruh banget ya. Jadi kalau 30 menit itu is not mutlak ya. Jadi bisa lebih cepat atau bisa lebih kurang. Kurang dari. Ini udah ke 10.31. Kita tadi mulai di berapa? 10 berapa tadi? 10.34 atau berapa ya? Ini udah 34 tadi kalau nggak salah ya. Tuh, macet lagi ya. Jadi macet ini berpengaruh juga seperti saya bilang tadi. Oke. Jadi pada intinya ini sudah dalam menit yang ya kita katakanlah 20 ya. Menit ke-20 ini kita sudah bisa menyelesaikan Bapak Ibu semuanya. Dari bab 1, bab 2 sampai dengan bab apa namanya? Bab penutup ya. Udah selesai nih. Udah selesai nih jadi buku ini. Nah, nanti apa tahap? Nah, udah selesai alhamdulillah. Tahap selanjutnya adalah bagaimana kita melihat di sini Bapak Ibu. Nih. Sorry. Ini bab 2 nih, bab 2, maaf. Oke. Nah, jadi kita tinggal nanti copy paste di bab ini. Bab apa? Bab misalnya bab ini, copy tinggal kita masukkan ke ini apa Word ya. Kita siapkan Word-nya nih.
Oke, kita ini saya alihkan ke Word ya, ke Word-nya, Word kosong. Apakah bisa dilihat Bapak semuanya? Ya, bisa Pak. Oke, kita copy paste. Oke, udah ada bab 2. Bab 2 kita copy paste. Sekarang turun ke bab 2. Oh, bab 1 ini bisa nih kita ambil. Dari bab 1 kita ambil ke bab 2 lagi. Bab 2 turun, maaf. Kita ke bab bab 2 ini terus turun lagi. Kita ke bab 3 ya. Oke, ini bab 3. Kita buka bab 3 ini. Bab 3, bab 2 lagi. Oh, di sini nih. Bab 3 kita copy. Atau kita copy sampai terakhir ya. Shred. Biar nggak capek-capek lagi sekaligus saja. Copy. Tinggal kita pastekan aja nih. Set. Setelah kita masuk testing, Ctrl A. Setelah kita pakai lato, hurufnya 14. Miring kiri kanan, spasi 2, 1,5 spasi. Tuh. Jadi tinggal kita ngerapikan aja nih Bapak Ibu semuanya. Di atas, bab 2, langsung kita misalnya pakai ini. Heading. Ya, heading 1, heading 1, heading 2, sorry, langsung semuanya. Heading 1, kritis. Heading 2, terus heading kita tinggikan dulu. Heading 2 lagi. Kenapa kita pakai heading? Agar mempermudahkan dalam editing, Bapak Ibu semuanya ya. Ini heading 2. Ini heading 2. Ini cara yang manual yang saya lakukan ya. Mungkin ada cara yang lebih cepat lagi biar ada mungkin. Ya, referensinya ada. Jadi sini kita apa namanya? Buat seperti ini. Jadi kalau ketika kita lihat tuh udah nih bab 2-nya udah terlihat jelas nih. Jadi bisa kita lihat sampai dengan ini. Bab 2, di sini ada beberapa nih. Turun lagi, di sini ada bab 3. Bab 3, Bapak Ibu heading juga, heading 2, terus heading 3, heading 2. Heading 2, referensi. Jangan lupa dihapus ini Pak ya. Oke, ini referensi. Dan bab 3. Selanjutnya kita ke bab, ini dihapus Pak ya. Jangan lupa nanti nggak lupa menghapus karena ini kan bagian dari judul apa ini sampai sini nih. Nah, selesai. Enter ke bawah. Enter. 1 di sini. Oke, 4. Kita 2. 2 lagi. Ada 2 lagi. Ini. Ada subheading 2. Kita hapus referensinya heading 2. Udah berapa bab? Udah 3 bab. Kita turun ke bawah lagi. Nah, ini yang kita hapus.
ke bab 5. Bab 5, heading 1, heading 2, heading 2 lagi, heading 2, subheading 2. Oke, ini juga referensinya kita ini memudahkan dalam men-tracking ya. Jadi kalau kita mau revisi, mau penambahan apa namanya, penambahan referensi juga sangat bisa sekali nih. Ini kita hapus lagi. Alhamdulillah kita sudah ke bab 6 dengan menit yang ke 58, berarti 6, 1, 2, 2 lagi, 6, 2, 6, 4, 2, ini langsung 2 lagi, jangan lupa dihapus. Bab 7 ya, Insya Allah. Bab 7. Oke, bab 7. 2 lagi. 2. 2. 2. 2. Oke, ini kita hapus lagi. Memang agak ribet ya, tapi nggak apa-apa. Oke. 1, 2, 2, 2, 2 lagi. Ini dihapus, jangan lupa. 2. Oke, ini hapus lagi. Itu ini. Bab 1 ini nanti tinggal dipindahkan aja ya. Penting prosesnya penyelesaiannya bab 1. Tuh. 2. 3. 4. 5. Oke, sampai bab 9 ya. Oke, penutup. Penutup memang di sini ya. 1, 9, 92, 93. Oke, ini ada bab 1, ini bisa kita pindahkan ya. Oke, kita pindahkan di atas. Cut. Kita pindahkan di atas. Bab 2, oh dari bab 1. Kita pindahkan. Cut. Bab 2 hilang ya. Oke, kita ini. Kita balik. Oke, bab 1 nih kita kita ini kan aja. Manual aja. Hilang lagi nanti. Oke. Kita cut di sini. Naik. Di bab sini ya. Pendidikan. Yes.
Cut. Si paling bawah ada pendidikan. Oke, kita pastikan di sini bab 2-nya. Bukan ya, bab 2-nya. Oke, sebentar. Kita ulang lagi. Oke, kalau kita tracking di sini bab 2-nya hilang, nanti kita cari lagi ya. Nah, ini udah menit yang 11.03, tadi 34 kita mulai. Nah, jadi secara hitungan kasarnya 30 menit bisa kita selesaikan nih. Bab 1 sampai dengan bab 9. Nah, ini yang apa namanya template yang umum ya. Nanti bisa sesuaikan dengan publisher masing-masing. Oke, jadi maksudnya saya ingin menunjukkan aja bahwa sebenarnya kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang cukup singkat ya, 30 menit udah selesai dengan 40 halaman. Nah, 40 halaman ini bisa lagi kita elaborasi dengan kenapa misalnya saya tuliskan di sini ada referensi di sini. Karena nanti mungkin kita cek referensinya ini apakah referensinya itu ada atau tidak. Kalau tidak ada kita hapus, kita ganti dan bisa dikembangkan. Ya, mungkin 30 menit lagi kembangkan menjadi 80 halaman. 30 menit kemudian menjadi 120 halaman. Tergantung Bapak Ibu semuanya. Karena setidaknya dalam penerbitan buku itu 75 halaman. Ini belum kita tambah dengan misalnya daftar isinya, ditambah dengan apa namanya kata pengantar, ditambah dengan sambut-sambutan. Kalau di universitas itu kan cukup lumayan lah. Jadi ini bisa untuk standarnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya. Pak, bertanya Pak, Itu boleh, ini boleh bertanya kalau seperti ini ya. Silakan. untuk Dengan buku Bapak siapa? referensi, untuk saya Pak Wayan dari Bali, untuk buku Oh referensi, ya, buku monograf sama buku ajar itu beda kan Pak cara pengerjaannya? sesuai template-nya Bapak. Ini buku secara umum ya, secara umum dengan bab per bab. Ya, kalau buku ajar berarti kan temanya apa? Kan kalau buku ajar tuh, kalau Bapak punya apa namanya PowerPoint ada di RPS. Oke, RPS itu bisa jadi buku sebenarnya. Kan buku ajar namanya kan. Tapi kalau ini kan buku secara umum. Saya kasih judul tadi tentang teori dan praktek bagaimana kita apa di universitas. Karena banyak orang itu di universitas itu sekarang di Indonesia itu sebagai pencetak tenaga kerja, bukan pencetak tenaga berpikir. Karena Yang universitas kedua bukan. Pak, untuk referensinya Pak Dosali, saya masih bingung Pak untuk membuat referensi yang diminta oleh publishernya Pak, supaya bisa lebih dari 25. Terlalu dikit Pak, 25 itu Pak. Kalau Bapak coba lihat sini, referensi yang yang dengan menggunakan Scholar AI, ini lebih, coba lihat nih, saya ini. Oke, ini ya Bapak Wayan ya. Jadi misalnya kita lihat aja misalnya di bab 3. Bab 3 ini, nih, makanya saya pakai subheading nih. Ini berapa banyak Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, anggaplah 10. Dalam satu bab 10 referensi, ini ada 9 bab Pak. Berarti ada 90 referensi Pak. Terlalu sedikit kalau 25 itu. Kalau 25 itu buat jurnal Pak. Oke, itulah Pak, saya pengen tahu caranya untuk referensi ini Pak, supaya cepat Pak. Itu yang sudah saya praktekkan Bapak izin. Ini kan Bapak tinggal ikuti. maka Mendeley apa Harvard atau IEEE? Yang Bapak Oh, pakai yang mana? yang kita ini Indonesia bisa pakai apa ya? Apa untuk citasinya pakai body note gitu loh. Ya bisa sesuaikan Bapak. Banyak dia tahu semuanya mau pakai yang Chicago atau apa ya, pakai apa ya. Kalau saya biasanya pakai apa Pak? Lebih simpel Oke ya Pak. karena kita standarnya apa. Disesuaikan aja dengan publishernya Pak.
Ya, Publisher baik-baik. apa yang ada template-nya itu kan, tinggal Bapak copy paste aja. Kalau yang saya jelaskan tadi itu yang umum ya, dan itu bisa kita konversikan mau kemana gitu. Seperti Bapak Baik. Iwan. Terima kasih Pak. Saya lagi membuat buku referensi, nggak pernah berhasil Pak, karena setiap saya ajukan akun pendapatan fungsional saya bilang ini buku saya referensi itu ditolak jadi buku ajar Pak. Iya, dicoba lagi Pak. Ya. Makasih Oke, Pak. ada lagi? Ya Pak Iwan. Bagaimana Pak M. Nur? Yang tadi yang Saya luar yang tadi? biasa ini Pak. Saya sudah banyak kali ikuti webinar seperti ini, tapi baru kali ini saya dapat ini yang dipadukan Scholar AI dengan ChatGPT. Kemarin saya ikuti Pak pelatihan salah satu penulis yang sukses membuat buku 300 halaman Pak hanya dalam waktu 21 hari. 300 halaman. Setelah saya coba praktekkan juga Pak, ternyata itu hanya untuk melatih ototnya itu AI. Kenapa Pak? Karena itu referensinya Pak yang dikasih ternyata saya cek banyak yang palsu Pak. Nah, ini saya mau tanyakan kira-kira apa pengalaman Bapak bisa dibagi-bagikan Pak kalau menemukan begini kita dikasih ChatGPT referensi ternyata palsu Pak, tidak sesuai yang kalau kita cek di Scopus. Bahkan yang dikasih kita itu justru tidak ada di Scopus Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Jadi kan di sini kan kita menggunakan kalau menggunakan referensi dari ChatGPT itu tidak semua yang di ChatGPT itu adalah benar. Karena Iya. kadang-kadang Bapak cek apakah karena dia akan menjelaskan karena AI itu sangat jujur Pak ya. Jujur dia. Dia mengatakan apakah referensi ini ada, dia katakan itu hanya ilustrasi. Jangan Bapak. Saya integrasikan dari ChatGPT ke Scholar AI karena Scholar AI itu ada banknya jurnal, banknya buku. Jadi kalau ada errornya kecil Pak errornya Pak. Tapi untuk mengecek keeroran tadi maka saya buatkan bab satunya ada referensi di bawah itu. Kita cek satu persatu referensi ada nggak referensinya gitu kan. Kalau nggak di delete Pak. Tapi sejauh yang saya cek itu ada. Tapi mungkin ada juga yang enggak. Itu tugas kita penulis. Jangan menyalahkan ChatGPT-nya. Jadi kalau kita misalnya menulis dari ChatGPT lah bisa jadi buku itu, tapi itu ilustratif itu. Karena kita sebagai penulis ada buktikan bahwa kata-kata itu dari mana kan itu kan. Kan itu intinya kan, Pak. Nah, itu. Ya, jadi dari sini tadi misalnya dari Scholar tadi bisa kita cek itu ada linknya, Pak. Kita cek linknya nyambung atau tidak. Kita lihat bukunya. Oh ini. Ya, itu tugas kita, Pak. Makanya tadi saya buat sini saya lihatin ini ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ditanyakan Pak Nur tadi itu bisa kita selesaikan secara adat Pak. Ini mana nih? Ini Pak ya. Keterampilan kognitif bla 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 nih kan. Nah, kan di sini kan saya bisa ini referensinya nih. Nah ini. Ini kan bisa dicari kalau Bapak Ibu misalnya ini ada linknya atau kita cari misalnya dicek di Google School juga bisa. Kita bisa lakukan itu ya. Nah, kita coba Pak ya. Kita coba yang tadi kita praktekkan tadi, kita lihat apakah misalnya dia terhubung nggak dengan ini. Apakah terlihat Bapak? Ya muncul Pak, muncul. Ya. Misalnya kita ambil dari atas saja ya. Oke, ini buku 2. Ini kan ada ininya Pak ya? Ya Pak, ya ada. Coba kita. Nah, ini kan bisa kita cek apakah dia ada atau tidak. Kalau tidak, kita merahin Pak nanti Pak. Kita merahkan atau kita ada teknik keduanya tuh. Teknik kedua. Karena kan jangankan AI kita aja sering error juga gitu kan. Bapak coba lihat ini. Yes. Pak, gimana Pak? Ada nggak Pak? Gimana Pak Nur? Ya Apakah muncul betul Pak, gitu? artikelnya muncul Pak, jurnalnya ya ada Pak. Iya. Iya. Kita tinggal kita aja cek satu persatu. Ya, jadi kita ini karena dia Scholar AI ataupun bisa menggunakan yang lain, misalnya konsensus atau Scholar GPT bisa. Nah, jadi kita cek one by one, Pak. Bisa cek langsung sini atau langsung klik linknya itu. Tapi sejauh yang saya cek, ya banyak kan ini semuanya ada gitu kan. Kalaupun tidak ada, berarti itulah tugas dari kita sebagai penulis untuk cek and recheck.
gitu Bapak. Jadi istilahnya, makanya saya mudahkan tuh bab 1 di bawahnya ada referensi. Kita kan namanya yang saya ajarkan ini bagaimana menulis 30 menit menyelesaikan buku. Udah selesai kan bukunya kan? Kan Iya. dalam proses kepublikasian ini kan ada proses review, Pak. Ada Iya. proses editing, Pak. Ada proses proofreading, baru publishing kan. Nah, Iya, di betul. sanalah kita nanti belajar bagaimana misalnya, oh ini tepat, oh kurang tepat. Nanti apa namanya, Bapak punya referensi sendiri. Yang terpenting adalah kita sudah dapat idenya nih, kata-katanya. Katanya kata kurang bagus, kita buat lebih bagus lagi. Kata-katanya kurang, misalnya kurang terlalu sedikit, bisa kita perbanyak di ChatGPT. Ya, satu paragraf, buat 10 paragraf. Tambahkan lagi misalnya referensinya, jurnal Scopus, jurnal Sinta, buku-buku e-book, buku-buku yang kita punyain, masukkan sebenarnya agar bukunya menjadi sangat-sangat ilmiah gitu. Gitu Pak Nur. Jadi, Ya, kasih iya. banyak Pak. Jadi kan kalau kita bisa di ChatGPT ya gampang aja Pak. Tuliskan buku ini, udah selesai bukunya, nggak Iya, usah betul. 30 menit. Iya. Ya, dalam waktu tadi, mungkin dalam waktu 5 menit kita selesai buku, tapi setelah kita cek ini referensinya tuh nggak ada ini. Ya, Betul. makanya benar Iya, nggak? Karena betul gini, Pak. orang tidak memahami ChatGPT itu teman kita untuk brainstorm, untuk Iya. kita bagaimana tukar pikiran. Karena dia berpikirnya lebih cerdas daripada kita. Coba Bapak lihat tadi, kan udah bisa menjelaskan dia gitu kan. Kita buatkan tadi bab 1, buatkan 1000 kata, bisa dia buatin. Tapi apakah misalnya itu berdasarkan dengan apa namanya referensinya? Ya, kita nggak tahu. Ternyata setelah kita cek itu kebanyakan yang fake reference. Tapi tidak semuanya Pak ya. Ada Iya, yang memang betul Pak. benar-benar ada. Iya. Ada yang betul. Ada yang ada yang tidak. Ya, jadi inilah tugas kita sebagai penulis, bagaimana kita lah. Karena kita kan authorship Pak. Kita yang punya otoritas terhadap tulisan kita. Ya kan? Jadi kan kalau buku itu yang tadi saya tuliskan tadi, ya udah 75 halaman udah bisa kita cari publisher yang ini. Kalau mau selesai tulisan udah ini. Tapi kalau kita mau misalnya ke leveling up, kita level up ke misalnya level 2, level 3, tambahin ini kita baca ulang lagi. Yang penting jadi. Apalagi Pak Iwan tadi mau buat buku ajar. Ya udah buku ajar ambil aja dari ini, apa dari PPT kita mengajar atau RPS. Jadi itu buku. Ya saya banyak itu beberapa yang buku-buku kuliah S3, RPS-nya tak jadiin buku bisa. Referensinya lebih mantap. Kita pakai Scopus Q1 semua bisa itu Pak. Nah, sekarang ini apa waktunya gitu kan. Dan lihat prioritasnya. Ya, itu kalau saya. Jadi waktu dan prioritas. Kalau misalnya waktunya ada, ya kita buat. Prioritasnya apa misalnya? Prioritasnya kalau Bapak Ibu misalnya pengen membuat super book atau best seller book butuh waktu lama. Tapi buat saya buku itu bagaimana buku praktikal seperti saya bilang tadi, buat buku-buku yang praktis, yang memang secara akademik dia tidak membutuhkan pembuktian akademik, tapi ketika dipakai buku itu bermanfaat bagi orang lain. Itulah nama saya makan mini buku, Pak. Banyak saya bukunya itu yang sudah saya tulis sampai dengan 326 buku. Gitu Pak Nur. Ya, kasih banyak Pak. Gimana yang tadi Bapak judul apa tadi Pak ininya? Yang Bapak praktekkan tadi bisa ditampilkan Pak. Silakan. Saya enggak praktek Pak, hanya menyimak terus kita punya tampilan tadi. Pak. Saya salin Pak ya. Siap. Mantap. Ya semoga itu Pak ya. Jadi integrasinya itu dari ChatGPT ke Scholar AI. Ada nggak sih AI yang lebih baik? Banyak. Ya, yang lebih mantep banyak. Ya, jadi istilahnya kalau saya berpikirnya saya gunakan apa yang saya tahu, Pak. Ya kalau untuk memotong bawang itu cukup dengan satu pisau ya satu pisau aja gitu. Ngapain mencakap pisau-pisau banyak gitu kan? Kan kalau di dapur itu kan banyak tuh pisau-pisau, Pak. Motong bawang yang ini, motong daging yang ini gitu kan. Ya kalau kita di kampung kan satu pisau aja udah bisa untuk motong semuanya. Ya, gitu. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Pak Iya, As Pak. yang Iya, angkat tangan. izin Mana, Prof. Pak? Tadi agak ketinggalan di prom-promnya itu. Apakah itu tadi yang ada di materi itu tadi ya, Prof ya? Step-step tadi, Prof. Iya, di Mohon materi yang tadi. kalau iya mohon bisa ditampilkan lagi kalau memang tidak dibagikan materinya atau mungkin dibagi Nanti saya materinya, bagikan. Prof. Oh, Saya bagian di dibagi. grup. Oh, nggih, Nanti nggih, saya nggih. Baik. Nggih, itu aja, kirim Prof. di Nggih, makasih. Terima kasih, Prof. Oke, Tanya Prof. Tanya Prof. silakan. Izin tanya Prof.
Apa bedanya Ya, konsensus dengan Scholar AI? perbedaannya, oke kita lihat di sini. Sebenarnya dia dua saudara yang ya nggak sekandung ya sebenarnya. Sebenarnya sama aja Pak, karena dia basisnya adalah ini kata kita lihat dari sini ya, kita lihat dari Explore GPT ya. Bapak lihat di Research and Analysis. Nah, di sini kan ada konsensus, konsensus, ya kan? Kalau konsensus itu referensi dia cuma apa? Kayak gini Pak, misalnya ada mobil Xenia dan ada mobil Avanza Pak. Sama nih, Scholar ini, tapi mungkin nanti dia tidak mempunyai, dia pokoknya basisnya adalah eh, riset, ya riset, riset misal jurnal, buku dan sebagainya. Ini ada Scholar GPT, kalau Bapak lihat di sini, ya Pak ya. Kayak ada Jadi Scholar bagus GPT. yang mana, Prof? Tergantung ini Pak. Kalau saya lebih ke ininya ya, lebih mana nih? Lebih ke apa namanya? Ke Scholar AI karena saya menggunakan konsensus kadang-kadang di konsensus terbatas. Ya, sejauh ini kalau di Scholar AI itu luar biasa. Kalau di konsensus kita pakai dia kadang-kadang menggunakan referensi berulang-ulang. Pernah nggak bawa ini misalnya ada Ghazali Tamson 2024. Jadi temanya berbeda tapi dia ngambil dengan satu buku gitu. Tapi kalau yang ini Bapak coba lihat itu semuanya berbeda. Jadi dia mungkin karena dia scholar artificial intelligence, dia database-nya lebih besar daripada konsensus. Ini pengamatan saya, Pak ya. Tapi saya belum sebegitu mendalam karena saya menggunakan semula saya menggunakan konsensus, Pak. Tapi setelah saya menggunakan scholar AI kayaknya scholar AI lebih baik daripada konsensus. Dan mungkin nanti juga akan ada scholar yang lebih baik daripada scholar AI. Gitu, Bapak. Baik, makasih Prof. Satu lagi Prof, kalau kita mau tampilin angka menjadi tabel, itu pakai aplikasi yang mana, Prof? Angka pakai mungkin pakai Ya, GPT, kadang-kadang Pak. kan ada angka-angka gitu data. Mm-hmm. Bagaimana? Mungkin bisa dieksplor di apa GPT Explore itu kan banyak tuh apa Oh, cari di situ ya. sebentar nah dia stop share. Hmm. Karena dia ada apa namanya tergantung ini karena apa artificial intelligence ini Pak di Scholar GPT ini Bapak mungkin tinggal pilih aja nanti kan di sini kan ada sebentar writing juga ada productivity riset Bapak itu untuk riset atau untuk apa Pak riset halo Bagaimana, Prof? untuk riset Ya, bagaimana, Prof? nggak untuk riset Ya, itu untuk riset, untuk buku juga, untuk kalau buku dia juga ada. katakan kalau dia ini biasanya di Excel dia. Ini nih, Pak, Excel AI. Coba Bapak dicoba Excel AI ini. Ini ada di riset analisis. Kalau angka-angka di Excel AI. Coba di sini. Tapi saya belum pernah coba ya. Jadi coba Bapak memang ChatGPT ini kita harus apa namanya elaborasi ya. Saya belum banyak menggunakan baru beberapa sih. Karena kebutuhan untuk menulis saya di konsensus sama Scholar AI. C-Space juga bagus ya. Nah, coba Bapak nanti di Excel AI nih. Karena Excel AI ini tentu dengan angka-angka gitu ya. Kalau di video summarizer juga ada ini. Kalau ada video kita malas ngetiknya, kita malas untuk membuat notulensi bisa di video summarizer. Ada banyak Pak. Kalau misalnya apa malas baca PDF ada reader. Ini ada accounting GPT Pak. Kalau masalah hitung-hitungan. Jadi Bapak sesuaikan saja di sini apa kebutuhan kita. Tentang education ada tutorme, tentang lifestyle juga ada Astro, Logibird atau apa nih, fitness work and bla bla bla. Programming juga ada. Jadi GPT ini apa Chat GPT itu lebih lengkap ya dibandingkan dengan AI yang lain gitu. Ya karena kita sebagai peneliti atau dosen ya GPT, Scholar AI atau kalau Sora itu ke ini ya, ke apa namanya ke video ya. Jadi super lengkap banget ini Pak. Mungkin seperti itu Pak. Bapak Baik, Prof. dicoba Makasih. Makasih, Prof. di GPT Explore-nya itu. Prof, satu lagi Prof, untuk yang buat video ChatGPT-nya pakai yang mana Prof ya? Video bergerak itu Oh, animasi. di Sorai Pak. Kalau Sorai itu dia berbayar. Kita bayar lagi.
SORAI gitu. Sora ya, ya. Sorai. SO. Ya, Itu berapa per bulannya, Prof? saya belum pakai Pak. Jadi saya belum tahu. Karena Coba deh. kemarin waktu kita membuat laporan hasil kemajuan penelitian itu boleh pakai itu katanya. Sora ya, iya. Kalau Sora itu kan bisa memvideokan sesuai dengan ini. Kita tinggal ketik aja promnya. Mau buat video tentang apa juga dia bisa Boleh buatin. tahu promnya gimana, Prof? Caranya buat promnya? Sama. Dibuatin aja sama. Jadi kita mau buat buat apa? Buat gambar apa gitu kan. Jadi lebih ilustratif Pak kalau itu Pak. Iya, saya kemarin nanya profesor, ada yang namanya Hmm. teman lah, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Saya Saya belum tanya pernah apa, coba Prof? masalahnya. Adalah katanya, tapi dia nggak ngasih tahu. Saya udahlah, Oh. saya tanya Prof Ghazali aja lah. Sore ya. Iya, Sora pakai Sora Pak. Coba. Karena kan kalau Kalau kita yang pakai GPT kan di sampingnya ada Sora itu. kalau yang Kalau musik itu kan kita buat lagu sekarang nih cepet nih. Itu apa namanya? hmm, kalau lagu ada juga tuh banyak sih, tapi eh, coba nanti tak share ada itu artinya di grup Iya, ya nanti saya ya. Coba. kemarin juga Saya melihat itu, tapi saya lupa, nggak tahu apa namanya. Sanu apa Sone? karena banyak dia Pak itu Pak yang untuk lagu-lagu itu membuat Ya, lagu musik, tapi dia harus sekarang integrasi dari sekarang pencipta lagu bisa kalah nih lawan saya. kan bisa dimodifikasi kan lagunya gitu kan. Iya bisa tuh Iya, Pak. dia Langsung muncul langsung dengan musiknya, dengan kata-kata liriknya, Pak. iya Kalau asal kita sebutkan promnya, misalnya cinta, kasih, damai sejahtera, sukacita, keluar dia, Pak. langsung ya. Sebenarnya Iya, ChatGPT bisa buat juga, tapi yang lebih spesifik ada AI-nya Pak. Ya baik, mungkin Pak. itu Terima nanti kasih. bisa. Nanti kita share di grup-grup lain deh. Kalau saya pas ini lagi ya lagi ingat ya. Ya, Prof. Oke ini Tolong, Prof. Kalau eh, bisa minggu depan, Prof. siap 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 nanti kita share ya kalau dapat ya. Ya, ya. Ada pertanyaan apa bisa dipraktekkan Pak? Oh, udah berarti. Pak dari Pak Wahyu, izin tanya Prof, untuk sumber kutipan bagaimana Prof? Bisakah GPT tidak tepat bila memberikan sumber saat dilacak ternyata tidak benar? Ya, tadi udah terjawab ya. Jadi memang di ChatGPT itu ada yang bisa kita lacak, kita tracking, dan ada yang tidak bisa. Dan makanya kita harus diintegrasikan dengan konsensus atau scholar tadi yang saya bilang tadi. Tadi sudah kita praktekkan ya, sudah ada. Jadi eh, kemungkinan besarnya kalau di sekolah ya itu memang dia apa bisa kita tracking ya. Oke, Pak minta tolong apakah ini etis nggak pakai AI? Dokter, oke. Maksud saya kita plagiat copy paste saya kelewatan tertawa ya. Oke, jadi gini, mungkin kalau masalah plagiat ya, plagiat itu kan sebenarnya masih sangat bias ya. Maksudnya kita plagiat itu apa? Karena ChatGPT itu bisa digerakkan di generate itu atas ide-ide kita. Kecuali kalau Bapak Ibu semuanya idenya misalnya baca buku dari bukunya itu kita plug dengan bukunya, mungkin itu bisa plagiat. Sebenarnya di Turnitin pun kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah plagiasi. Karena Turnitin hanya menyatakan similarities, persamaan. Belum tentu kita menjiplak. Siapa tahu kita tidak menjiplak dari apa yang yang dituduhkan kepada kita. Gitu. Karena ChatGPT ini hanya indikator ya. Untuk membuktikannya kita baca yang mana yang jiplaknya. Kita baca sumbernya, benar nggak kita menjiplak. Tapi kan kalau kita biasanya dalam pendidikan itu kita nggak jiplak, kita mengutip. Makanya kata-kata itu jangan kita kita buat dari diri kita sendiri ya. Jadi kita kutip dari siapa nih gitu kan. Dari jurnal apa, dari buku apa gitu ya. Jadi jangan takut Pak ya kalau dengan masalah plagiasi itu. Kalau saya lebih lebih optimis ya. Ya kalau orang gara-gara menulis mikir plagiasi, plagiasi gitu kan. Ya makanya kita harus berpikir kreatif. Uh, ChatGPT itu membantu kita untuk berpikir secara kreatif. Karena memang dia ciptakan untuk creativity gitu ya. Jadi kalau kita lebih kreatif nggak bakal kita terjerat dengan hak cipta gitu ya. Jangan juga kita misalnya menulis sesuatu yang udah ditulis orang lain gitu kan. Makanya kita harus parafrase ya. Ya. Jadi jangan takut ya Pak Bu Dokter ya. Pak Dokter ya, Dokter Junaidi ini. Prof dari Asma
tadi tool GPT-nya yang digunakan Scholar AI, Prof. Selain itu, apakah ada rekomendasi tools GPT yang digunakan untuk membantu kita dalam menulis? Ya sebenarnya banyak yang apa namanya bisa kita pakai ya. Tapi itu ya, saya hanya menggunakan karena saya berlangganan di GPT Premium, ya kita manfaatkan. Ada juga yang lebih apa namanya lebih cepat kan. Ya mungkin Bapak Ibu bisa mencoba desain RR ya. Itu 5 menit bisa, tapi kita tidak bisa apa namanya memberikan kontribusi di dalam buku tersebut. Saya pernah itu tuliskan judulnya aja langsung dia buatkan bukunya plus referensinya. Referensinya hanya berapa? 20 gitu kan. Ya kalau untuk buku ISBN sih cukup lah ya. Tapi kan kita kan pengen buat buku itu bagaimana kita juga ada turun andil di sana memberikan kontribusi dalam buku tersebut. Oke. Yes. Udah semua terjawab ya. Oke, Prof, silakan satu kalau lagi, Prof. Satu lagi, Prof. ya silakan. Silakan Eh, Nobar. Saya kelewatan tadi menggunakan referensi tadi. Kan setiap bab, Prof, ada daftar pustaka tuh. Nah, itu kita bilangnya, tolong buatkan saya referensi di bab 1 gitu ya? Atau bagaimana? Enggak, dari prompt tadi Bapak. Dari prompt yang saya buat tadi langsung aja Pak. Enggak usah lagi tolong buatkan. Jadi dia ada, karena kita memberikan prompt di apa namanya di Scholar AI. Karena Scholar AI itu dia adalah bank dari jurnal. Jadi kita tidak usah lagi misalnya tolong-tolong lagi nggak usah. Terus saran saya setiap menuliskan tuh nggak usah pakai tolong Pak, langsung tuliskan gitu. Tuliskan referensi gitu. Di sini kan saya menggunakan bahasanya adalah ini saya copy paste aja ya. Nih, kembangkan dengan menggunakan itu Pak ya, referensi jurnal dan buku yang relevan sebanyak 3.000 kata misalnya. Tuliskan citasi dan referensi format APA. Ini yang saya tulis. Boleh dimodifikasi format apa namanya referensi yang disesuaikan gitu. Itu Pak, ini saya kirim ini ya di chat ya. Saya kemarin gini, Prof. Jadi setelah saya buat, misalnya tuliskan tentang pemberdayaan masyarakat adat dan sekaligus citasi referensi 50 buku di 5 tahun terakhir gitu aja, boleh nggak, Prof? Bisa. Ya. Kalau prompt itu menyesuaikannya sesuai dengan perintah kita aja, Pak. Oke, makasih. Kenapa misal buku saya buat tidak membatasi dengan apa? Tidak dibatasi 5 tahun atau berapa? Karena kalau buku itu kan menulisnya belum tentu orang sebulan sekali. Kadang-kadang ada buku cuma sekali tuliskan dalam berapa ratus tahun gitu kan. Makanya dibuatkan karena kita apa bagaimanapun jurnal dan buku itu relevan dengan pemikiran dalam tulisan kita gitu. Tapi kan kalau untuk disertasi kan memang dibatasi per 5 tahun gitu kan. Jadi mungkin agak beda konsepnya Pak ya. Kalau kita misalnya dalam buku ajar mungkin bisa aja. Oh, kalau buku boleh bebas ya, Prof? Kalau buku boleh lebih dari 10 tahun ya? Karena yang sesuai dengan tema kita Pak, sesuai dengan tema kita gitu kan. Ya, kita kan nulis bukunya, ternyata belum tentu buku itu tulis dalam bulan ke bulan kan. Kalau jurnal iya sih sebenarnya. Kalau buku kan misalnya buku meteorologi yang ditulis oleh Prof. Sugiono misalnya. Ya belum tentu dia menulis misalnya dalam waktu bulan ini bulan depan menulis lagi gitu kan atau setahun gitu kan. Kadang-kadang kita memakai yang tahun berapa gitu kan. Ya, jadi istilahnya yang terpenting itu buku itu relevan dengan tema-tema kita gitu. Gitu, Prof. Makasih, Prof. Oke, untuk file saya kasih di sini ya. Silakan aja diambil. Semoga bermanfaat. Tulis bukumu 30 menit aja. Silakan ya di snot ya. Biar dipraktekin ya. Ya semakin banyak yang nulis buku, saya juga senang gitu kan. Jadi kita bagi ilmu aja. Oke, Pak As, gimana Pak? Iya, tanya lagi, Prof. Kalau untuk pemula, jadi mohon diberikan tips and triknya harus bagaimana setelah punya tulisan buku gitu, Prof. Makasih, Ya, Prof. oke. Sebenarnya yang Harus buku kita harus ikut kolaborasi dulu kah atau bagaimana gitu, Prof? Atau langsung gimana? bisa tunggal? Ya, mohon arahan. Oh, ya gitu. Untuk menulis ya.
Jadi gini, kalau saran saya untuk menulis itu pertama kita bisa menulis sendiri ya, sendiri dalam artian bahwa apakah kita menulis buku itu tadi untuk keperluan akademik kita atau menulis buku yang tentang fenomena sosial ya. Jadi kemarin saya menulis tentang kafling laut misalnya atau fenomena sosial tentang misalnya dog mentalitet itu kan bisa aja kan namanya tentang politik dan sains ya. Jadi buku itu kan bisa memberikan apa dampak positif terhadap misalnya masyarakat itu kan bisa memberikan pemikiran yang baru gitu kan. Nah, kalau misalnya pemula kalau saya awal-awalnya itu buku itu kita penulis ya, tapi harus ada editor. Ya, editor itu yang apa yang mengedit apakah tulisan kita itu udah layak untuk dipublikasikan atau tidak gitu. Jadi kalau pemula harus didampingi orang-orang yang lebih paham lah gitu. Jadi biar tidak salah jalan. Nah, saya biasanya kalau menulis tentang buku pertahanan itu saya lihat ini mana profesor-profesor yang memang dia misalnya memiliki apa namanya spesialis dalam pertahanan misalnya geografi dan pertahanan atau tentang pertahanan maritim segala macam. Jadi memang kita harus membutuhkan editor Pak, atau reviewer. Nah, sebenarnya kalau Bapak menulis untuk yang pemula tulis saja. Nanti kan kalau Bapak ke publisher itu kan mereka ada reviewer Pak. Jadi jangan takut ya udah kan kita kan jangan takut menulis itu tidak sendirian. You are not alone. Bapak sudah menulis ini kayak tulisan yang sudah saya buat ini ya. Udah saya rapikan, udah saya buat kata pengantar bla bla sampai terakhir di bawah. Saya cari nih publishernya nih. Saya kasih ke publisher. Publisher kan biasanya kan dia akan mereview kan. Oh ini kurang tepat, ini ya udah kita perbenarin lagi. Membenarnya ya bisa kita benerin sendiri atau kita misalnya dengan menggunakan apa namanya vendor editor kan banyak editor banyak. Editor misalnya yang telah bersertifikat itu lebih baik ya. Atau editor yang orang yang paham juga lebih baik. Setelah editor mungkin juga proofreader. Proofreader juga banyak kok. Bisa cari di Google itu banyak sekali orang yang proofreader. Nah, jadi gitu Pak. Jadi jangan sendirian Pak. Jadi ini sebenarnya forum ini saya buat karena saya tidak mau sendirian. Gitu. Saya juga kalau misalnya dengan berbagi ini, alhamdulillah ya, saya juga ide-idenya berkembang terus, berkembang. Karena kalau kita pengen berkembang, kita harus ajarkan apa yang kita tahu. Karena kalau saya satu ajarkan bagaimana buku, saya buat 300 buku tuh. Saya ajarkan lagi 30 menit ini mungkin saya akan bisa menulis 1000 buku. Ya, saya ajarkan lagi bisa 2000 buku. Jadi saya ya udah kita kalau saya lebih ke kuantitas dulu ya. Kalau kualitas ya itu nomor 2 dulu lah. Karena kita kan belajar. Saya juga masih belajar. Kita nggak tahu dari 1000 buku tadi mana yang terbaik. Saya nggak begitu yakin dari 300 buku yang saya buat tuh semuanya bagus. Nggak yakin juga saya. Ya, makanya saya buat itu PT namanya apa dalam publishernya itu Best Letter Publishing namanya. Best Letter Pak. Bukan best seller. Ya nanti kalau mau jadi best seller kita tulis dulu kita kemampuan kita dulu. Ya. Jadi Thomas Alva Edison melakukan uji coba itu sampai dengan 990. Itu masuk akal sebenarnya kalau kita pengen menjadi penulis yang ulung ya harus 1000 buku dulu kita buat itu. Ya, Tiger Woods itu menjadi the world champion begolf. Jadi ternyata dia setiap hari harus menghabiskan 1000 pukulan. Ya, biar mantep itu. Saya setiap hari saya nulis juga akhirnya berkembang jadi promnya berkembang gitu kan jadi terus cara menulis juga berkembang jangan lupa kalau yang seperti ini kita harus banyak praktek ya kalau mendengarkan saja tidak cukup if you listen you just understand if you practice you will produce the book gitu makanya saya dari awal sebenarnya yo kalau misalnya mau sharing di sini pegang laptop kemarin 15 orang pegang laptop semuanya dapat 1 buku Bapak. Iya itu, tapi kan ini kan mungkin dengan kesibukan masing-masing ya. Karena jangan takut untuk pegang laptop, diikutin aja, diketikin aja apa yang ini. Akhirnya kemarin kita ada feedback gitu. Ketika ada feedback, tahu kita kelemahannya gimana gitu. Kalau ini saya tidak bisa ini tidak bisa nge-review yang mana kelemahannya gimana. Yang pasti Bapak Ibu semuanya, kalau menjadi penulis itu ya jangan takut. Jangan takut dikritik orang. Kalau orang mau kritik kita, tulis buku yang serupa dengan kita. Gitu aja, apple to apple. Nggak bisa misalnya buku dibalas dengan hanya cibir-cibiran. Ya, jadi kita harus apple to apple. Kalau dia mau mengkritisi buku kita, ya teori dikritisi dengan teori dong. Nggak bisa kita, nggak benar tuh teorinya itu. Misal teori Newton mengatakan bahwa gravitasi jatuh ke atas. Nggak benar ke atas, jatuhnya di bawah, jatuh ke atas. Ya kita buat bukunya.
untuk bisa mengkritisi teori itu. Dan memang di dalam dunia akademik itu adalah halal ya. Kita jangan takut untuk dikritik gitu ya. Enggak, misal buku kita dikritik orang ini nggak sesuai nih, ya kita perbaikin. Misalnya ada buku saya yang sudah dibeli, saya sudah ada nomornya itu. Oh ini tidak sesuai dengan misalnya referensinya, ini referensinya fake. Nah ya udah, terima kasih artinya kita perbaiki. Makanya ada buku namanya Revision One namanya. The first revision, the second revision, atau the third revision sampai revisi berapa ini. Ya saya lagi menunggu nih buku yang saya dibaca oleh para pembaca itu belum ada. Udah saya letakkan tuh ininya apa namanya alamat ininya redaksinya udah ada, terus emailnya udah ada, terus ada WA saya di sana langsung aja japri ke saya. Kalau ada memang tidak sesuai kita harus perbaikin. Makanya kita harus buat disclaimer ya. Itu Bapak, Pak Hasan. Terima kasih, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak Prof, ini saya tertarik nih ya. Katanya kan Prof tadi ada publishing ya, publishing buatan sendiri. Nah, itu gimana tuh kalau seumpama ide kayak kelas-kelas seperti ini difasilitasi oleh publishingnya Prof gitu. Gimana apa tuh sharing atau pembiayaannya itu gimana tuh, Prof? Oh iya. Kasih. Kalau di publisher saya ya free ya, nggak ada apa. Yang penting Bapak ini nanti kita publishkan, kita cek sama editor. Ya nanti kalau misalnya memang Bapak misalnya pengen untuk apa namanya untuk editor mungkin ada biaya editornya, editing sama biaya misalnya untuk layouting, gitu aja sih. Sebenarnya nggak ada. Kalau ISBN nanti Bapak mau ISBN kan bisa, tapi ada tentu ada cost yang kita keluarkan itu. Jadi sekarang memang saya belum membuka untuk apa bisnis ya. Jadi ini kita ke sharing aja. Bapak pengen apa? Ayo kita publikasikan. Nah ini biaya-biayanya gitu. Oh ini biaya editornya sekian gitu gitu aja. Jadi itu bisa dinego kan Pak. Iya, Prof. Karena ini penting ya, karena kan outputnya adalah publikasi ya. Kita buat buku nih, bukan sekedar 30 menit aja, tapi setelah itu kan ada next step-nya. Nah, next step-nya ini memang perlu dibicarakan. Apakah kita dibiarkan sedikit untuk mencari publisher, which is kita kan masih di pemula, beginner yang masih awam di dunia publikasi, sedangkan Opsus AI sendiri yang Prof tadi sampaikan kan udah punya gitu, kenapa enggak dilanjutkan ke next step gitu, maksudnya teman-teman yang tertarik setelah jadi draftnya ya dialihkan dimuarakan ke situ, sehingga kalau ada ya barulah kita coba untuk gimana next stepnya gitu, Bro. Boleh boleh. Nanti coba saya diskusi sama tim dulu gimana. Jadi biar ini yang penting nanti saya lebih cenderungnya ke mini book ya, Bapak Ibu semuanya. Kenapa mini book itu? Mini book berarti langsung ada manfaatnya buat yang lain gitu. Ya, jadi dan langsung langsung kita bisa jual. Jadi semua produk kita itu dijual dalam apa namanya e-book ya. Nah, sebenarnya itu saya lagi apa namanya lagi coba-coba nih kan. Kemarin di Nusa Akademi kan lumayan juga sih dapat. Pas saya cek kadang 3 juta gitu kan, ada pernah 1 jutaan gitu kan. Jadi lumayan sih sebenarnya. Tapi itu saya menggunakan di Nusa Akademi ya. Tapi banyak juga yang japri ke saya gitu, ada juga. Jadi sebenarnya buku itu bisa langsung dijual, Pak. Yang buku-buku apa namanya praktikal ya, yang praktis ya. Maksudnya itu kemarin saya buat bagaimana misalnya membuat buku, ya itu kan ini. Kan banyak sekarang anak-anak muda yang menjual buku bagaimana menjadi TikTokers, gitu kan. Bagaimana membuat konten. Buat buku kayak gitu aja yang simpel. Setelah saya baca-baca nggak tebel-tebel amat, banyak saya beli itu. Kreatif juga nih orang. Tapi ketika kita baca memang langsung bermanfaat itu. Ya kalau buku-buku ajar itu kan untuk kepentingan akademik gitu kan. Karena itu buku ajar itu memang agak ribet ya. Ya saya aja ini yang buku biodiversity yang kedua aja belum selesai nih. Editing terus gitu kan. Kayak Ya gitu. ngerti, Prof. Ya ngerti. Iya. Kalau yang ini Ya boleh boleh kita fasilitasi Pak. Mungkin ya, kalau saya cuman maksudnya tahap selanjutnya ini kayak semacam ISBN gitu, kemudian apa tuh udah jadi dan udah di buku itu, atau katakanlah tadi mini book ya, ini mini book fine, dan memang itu yang kita mau sasar untuk tahap awal. Cuman itu kalau ketika jadi dan sudah di layout oleh tim publishingnya Prof itu, kemudian ada ISBN, nah itu kan udah jadi nih ya, kembali ke kitanya yang punya itu, tapi untuk sampai ke situ kan kita butuh publisher kan, nah ini yang kita belum ada ini betul. kan sebentar.
Ya, yang penting Bapak coba dari Bapak tulis dulu nanti untuk ya awal-awal ini masih kita gratiskan lah ya. Karena kita juga mau coba dulu untuk apa namanya? Karena buku yang best letter publishing ini belum kita ISBN kan Pak. Jadi belum dia, tapi sudah bisa kita jual kan gitu kan. Ya karena memang awalnya adalah untuk dijual. Tapi kalau mau ISBN juga bisa ada tambahan ininya apa namanya biayanya gitu. Ya kalau Bapak misalnya mau publishing ya tak gratisin aja publishing ini ya udah Bapak publish mau dijualnya lewat kita juga bisa di Nusa Academy. Prof, Ya, kalau saya makasih, Prof. mencetak bukunya di Prof bisa nggak ya? Gimana Prof? Saya mencetak bukunya di Prof Ghazali bisa nggak? Kalau percetakan kita banyak ini apa banyak apa namanya ada rekanan gitu kan. Percetakan bisa. Kalau untuk cetak buku Kan ya. kalau kemarin dipublish itu minimal banyak itu harus beli cetaknya. Kalau kami cuma butuh cuma untuk BKD aja kan nggak perlu banyak-banyak, Prof. Ya paling berapa sih? 10 buku ya, 20 cukup. Tapi kalau untuk Ah, publisher biasanya dia harus ribuan lebih, Pak. Lumayan. oh gitu. Tapi kan kalau kita kan ya sesuai kebutuhan aja berapa. Itu Nanti dah bisa maksud saya disesuaikan. kayak apakah Prof Ghazali punya modelnya seperti dipublish itu ya? The publish eh, belum kita sampai sana, Prof. Sekarang masih Oh, pembuatan. Ini mungkin kita akan kembangkan kalau memang banyak yang ini baru kita kembangkan ke publishing nanti. enggak, maksud saya Karena tadi Prof punya usaha itu, publisher gitu. publisher belum kalau publisher, Prof. Oh Belum iya ya. belum kita. Baru masih untuk pribadi. Jadi self publishing. Saya mempublikasikan buku tulisan saya aja. Kalau yang lain belum. Oke. Hmm. Saya mau cetak Prof maksudnya untuk saya BKD Prof. Gitu ya. Mungkin bisa di ini Pak. Akan banyak yang lain tuh, yang apa namanya? Kita belum bukan belum sanggup sih, belum karena masih apa? Kita baru Sabtu Minggu ya. Kalau mungkin dipublis, mungkin dia sudah punya memang tim tiap hari ya. Kalau ini kan masih saja Iya. jalankan staff-staff saya kan staff ini semua remote remote semua, nggak ada yang langsung di sini, nggak ada. Oke, oke. Makasih Prof. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semuanya insya Allah kalau ada niat untuk menulis pasti bisa. Ya, cepat atau lambatnya menulis itu tergantung dari kita. Mau 30 menit, mau 1 jam, mau 1 minggu, itu tentang tergantung dari prasangka kita. Ya, you are what you are thinking about. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda pikirkan Anda bisa, pasti Anda bisa. Wal as wal asri wal asri wal asri innal insana fi usri illal ladzina amanu wa sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Atur nuhun. Wabarakatuh. Barakallah, Prof. Barakallah semuanya.